Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata demi kata yang kita bingkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Berikutnya salawat dan salam tentu saja tidak boleh kita lewatkan untuk kita persembahkan kepada qudwah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Insyaallah tamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita dan menemani derap langkah kita. Apa yang harus kita persiapkan? Tahukah kita, pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita, kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas, ya kan? Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, biasa-biasa saja. Misalnya kita pindah rumah ke tempat atau di samping pembuangan sampah, mungkin begitu keluar pintu mobil, itu mual, mungkin muntah. Itu hari pertama. Hari kedua paling pusing-pusing. Hari ketiga pusing udah agak enakan. Itu hari ketujuh udah bisa jogging tuh, ngiterin tuh tong sampah. Iya. Terus kita balik lagi ke rumah kita yang lama. Begitu buka pintu mobil, menghirup hawa rumah kita yang lama, itu mungkin ada yang hilang dalam hidup kita. Aroma terapi itu yang tidak kita cium lagi. Nah, yang jadi masalah ini kan kalau kejadian di dalam ibadah. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, itu khususnya yang baru pertama kali umroh. Begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, sebelumnya nggak pernah lihat Ka'bah. Pertama kali lihat Ka'bah itu biasa nangis. Ngelihat Ka'bah pertama kali luar biasa itu. Tapi kita bisa paham lah karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama nggak mau pulang ke hotel, iktikaf, nggak mau pulang, doa, zikir, sholat sunnah itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan. Karena merasa sudah sering ketemu Ramadan biasa. Seperti fenomena tahunan aja. Nah ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Ramadan bisa menjadi kuburan bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ragima anfu rajulin", celaka seseorang. Allahu akbar. Manusia sebaik Nabi kita SAW, semulia akhlak beliau SAW, itu sampai mengatakan celaka seseorang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini. Celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha fala yughfar lah. Yaitu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ramadan, bulan di mana kata Nabi kita SAW pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda enggak sholat, lalu Anda enggak puasa, lalu Anda enggak tarawih, lalu Anda enggak baca Quran, lalu Anda enggak tahajud, Anda enggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Semua akses dimudahkan, atmosfer lingkungan kita, rumah kita, kantor kita tuh atmosfer ibadah kalau Ramadan. Dan semua lingkungan ngedukung. Lalu Anda enggak sholat, Anda enggak punya waktu untuk tarawih, Anda kongko-kongko sama teman-teman Anda. Ramadan,
di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih clubbing, Anda hangout pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah loh. Nabi enggak pernah mengatakan barang siapa yang berpisah dengan Sya'ban dan dosa-dosanya belum diampuni maka celaka, enggak ada. Hanya Ramadan. Barang siapa yang masuk Ramadan lalu keluar dari Ramadan dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh banyak umat Islam. Banyak dari kita itu berpikir Ramadan itu nothing tulus. Artinya ya udah jalanin aja. Kalaupun nggak ibadah kan kosong-kosong. Enggak, kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Nabi mengatakan celaka. 7 hari lagi tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiap 7 hari ini menentukan hadir. Kita bisa manfaatkan 7 hari ini, maka insya Allah Ramadan kita akan bermakna. Tapi kalau kita melakukan blunder, dikhawatirkan kita termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, celaka dia, celaka dia, celaka dia.